Kenapa ya? Orang yang kelihatan malas itu sering banget langsung dicap bodoh sama kebanyakan orang. Padahal kenyataannya nggak selalu begitu, bro. Ada orang yang kelihatannya santai banget, tapi otaknya jalan terus kayak mesin balap. Sebaliknya, ada orang yang kelihatannya sibuk parah nih, tapi hidupnya, sorry ya, nggak berubah-berubah. Makanya di video ini, gue bakal bahas suatu hal yang jarang orang sadar. Kalau malas itu bukan tanda kalau kita adalah orang yang bodoh. Langsung aja, kita bahas mulai dari chapter 1. Pertama, kita harus bedain dulu. Bodoh itu berkaitannya sama kapasitas atau kemampuan memahami sesuatu. Sedangkan malas itu berkaitan sama energi, motivasi, dan tujuan. Banyak orang pintar yang kelihatannya malas cuma karena mereka lagi kehilangan arah, lagi kehilangan semangat, atau simpelnya mereka belum nemu makna dari apa yang mereka lakuin. Nah, masalahnya, society di negara Wakanda kita itu hobi banget nilai buku dari sampulnya doang. Makanya, kalau lu nggak kelihatan sibuk atau kelihatan malas, lu dianggap gak guna, bro. Padahal, lu cuma nunggu momen yang tepat. Beda sama negara lain, Jepang misalnya. Kalau di sana, lu mau jungkir balik juga di tempat umum, gak ada yang peduli. Kalau di Indo, ya beda ceritanya. Lu jungkir balik di tempat umum aja, langsung dikira orang gila. Ngeri ya. Ini fakta menarik yang bikin banyak orang kaget. Kadang orang yang kelihatan malas itu sebenarnya lagi mempertanyakan sesuatu. Kayak misalkan, mereka suka mikir, kenapa sih gue harus matiin ini? Apa manfaatnya buat masa depan gue? Dan lain-lain. Orang yang cuma ikut-ikutan arus atau FOMO, mungkin kelihatan rajin. Karena mereka nggak banyak tanya. Pokoknya lakuin aja kayak orang-orang. Tapi orang yang mikir lebih dalam, mereka bakal lambat bergerak kalau nggak ada alasan yang kuat. Mungkin itu kelihatan malas, tapi itu bukan bodoh. Itu adalah salah satu strategi selektif dalam mengambil keputusan. Lu pernah gak ngerasa di satu tempat lu malas banget, tapi di tempat lain tiba-tiba lu jadi semangat banget? Nah, sebenarnya itu bukan kebetulan, bro. Energi manusia itu nggak jarang dipengaruhi sama lingkungan. Kalau lu ada di tempat yang nggak support, nggak sesuai sama passion lu, isinya bakal penuh tekanan negatif dari lingkungan sekitar. Wajar kalau otak lu milih buat shutdown. Malas di sini adalah sinyal proteksi diri dari lingkungan yang gak cocok sama diri lu. Banyak orang malas bukan karena mereka nggak mampu ngelakuin suatu hal, tapi karena kebanyakan dari mereka nggak tahu lagi ngejar apa. Kalau hidup lu cuma siklus dari bangun tidur habis itu sekolah atau kerja, terus lu pulang, tidur lagi, dan muter terus kayak gitu, tanpa ada perubahan atau tujuan, lama-lama otak lu bakal nolak. Sistem otak kita tuh didesain buat hemat energi, bro. Kalau nggak ada hadiah atau reward yang jelas di depan sana, otak kita bakal bilang, mending istirahat aja, nggak ada gunanya juga, biar otak lu nggak boring sih sebenarnya. Gue mau kasih tahu sedikit reality nih. Walaupun malas nggak selalu berarti bodoh, tapi kalau lu biarin terus, malas bisa jadi habit yang berbahaya, bro. Kebiasaan malas yang dipelihara bakal merusak potensi lu yang sebenarnya gede, menghancurin disiplin yang udah lu bangun dari awal, bikin masa depan lu jadi abu-abu atau nggak pasti, dan lain-lain. Makanya, malas boleh dipahami, tapi jangan dipelihara, apalagi sampai bertahun-tahun. Malas normal, malas yang cuma muncul karena lu lagi capek atau burn out doang, masih pengen lanjutin, masih pengen berkembang, dan ada rasa bersalah. Nah, ini statusnya malas normal ya, bro. Lu cuma butuh rehat sejenak buat ngatasinnya. Kalau malas bahaya, lu selalu nyari alasan, takut coba hal baru, nyaman di zona nyaman, atau stagnan istilahnya. Nah, ini yang statusnya malas bahaya. Lu perlu buang jauh-jauh rasa malas ini kalau udah kerasa kayak gitu. Solusinya bukan maksa diri terjaroli 24 jam. Caranya adalah cari tujuan yang bikin lo ngerasa hidup lagi. Mulai dari progres yang kecil banget sampai yang super besar. Jangan langsung mau lari, jalan aja dulu. Ubah cara pandang lu ke pekerjaan, lihat itu sebagai alat, bukan beban. Orang yang paling produktif itu bukan yang paling rajin lari tanpa arah, tapi yang paling tahu kemana dia harus melangkah. So, kalau lu pernah dicap males, jangan langsung percaya sama label itu. Tanya ke diri sendiri, gua beneran males atau gua tuh cuma belum nemu alasan buat berjuang. Banyak potensi besar di dunia ini hilang bukan karena pelakunya bodoh, tapi karena mereka cuma salah arah dan kehilangan alasan buat bangun lebih awal.
temuin alasan lu, dan tunjukin kalau semalas ini bisa jadi pemain paling hebat di lapangan. Kalau lu setuju, tulis di kolom komentar, gue bukan malas, tapi gue lagi nyari jalan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye.